Bagi kalian yang suka dengan film horor ataupun mendengar cerita-cerita mistis, pastinya nama hutan Aokigahara adalah nama yang tidak asing lagi di telinga kalian. Tapi bagi kalian yang belum tahu nih, hutan Aokigahara adalah sebuah hutan yang berada di sebelah barat laut dari Gunung Fuji yang ada di Jepang. Hutan ini menyimpan cukup banyak misteri di dalamnya. Apalagi ditambah dengan banyaknya kasus bunuh diri di dalam hutan ini. Bahkan menurut satu laporan, angka bunuh diri di dalam hutan ini mencapai 100 kasus di setiap tahunnya. Yang pastinya hutan Aokigahara ini dipercayai banyak orang sebagai salah satu hutan paling angker di dunia. Mr. Bill adalah seorang penulis dari sebuah perusahaan majalah yang ada di Jepang. Mr. Bill ini kerap kali menulis di dalam majalahnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hutan. Makanya Mr. Bill ini sering mengunjungi suatu hutan untuk melakukan observasi ataupun mengambil beberapa data. Yang data tersebut akan digunakan sebagai bahan tulisannya di dalam majalah tempat dia bekerja. Dan suasana hutan Aokigahara juga tidak asing bagi Mr. Bill karena dia sudah beberapa kali masuk ke dalam hutan ini bersama dengan seorang temannya. Namun pada tanggal 26 Januari tahun 2008, Mr. Bill kembali masuk ke dalam hutan Aokigahara. Kali ini dia datang sendirian, dia tidak mengajak kawannya. Karena pada saat itu Mr. Bill hanya ingin mengambil beberapa data. Jadi peralatan yang dibawanya hanya sebuah senter, ponsel, dan satu buah kamera. Video yang kita lihat ini adalah rekaman asli dari kamera Mr. Bill ketika dia sedang memasuki hutan Aokigahara. Setelah selesai mengeksplor sebagian dari hutan dan mengambil beberapa data, Mr. Bill akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke jalur pertama dia masuk tadi. Berhubung waktu itu juga sudah mulai senja, pastinya Mr. Bill tidak ingin kemalaman keluar dari hutan yang terkenal cukup menyeramkan ini. Namun sayangnya, sampai suasana hutan sudah menjadi gelap, Mr. Bill masih belum menemukan jalur pertama waktu dia masuk tadi. Kemudian Mr. Bill menyalakan senternya dan terus berusaha mencari jalan keluar. Saat itu Mr. Bill tidak peduli lagi dengan jalur pertama waktu dia masuk. Dalam pikiran Mr. Bill saat itu terserah jalur mana yang saya dapatkan di dalam keadaan gelap begini. Pokoknya jalur itu harus segera membawa saya keluar dari hutan ini. Di dalam rekaman ini kita juga bisa melihat bagaimana keadaan Mr. Bill saat itu. Dia sudah mulai kelelahan. Akhirnya dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari tahu di mana posisi dia sekarang. Tapi sayangnya ponsel dia tidak memiliki jaringan. Dan dia nih juga berusaha untuk mencari tempat yang agak lebih tinggi dengan harapan akan memperoleh jaringan. Tapi hasilnya sama saja. Di rekaman selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Mr. Bill masih mencoba mencari jalan keluar. Tapi sayangnya, dia dipaksa untuk berhenti oleh keadaan. Satu-satunya penerangan yang dia bawa yaitu senternya kehabisan baterai. Bisa kita bayangkan bagaimana posisi Mr. Bill sekarang. Dia tersesat di tengah hutan. Keadaannya sudah cukup gelap. Dan yang paling buruk adalah dia sendirian.
Akhirnya Mr. Bill memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan malam ini. Kemudian dia berbaring di suatu tempat dan menyalakan kameranya dengan mode malam. Yang terlihat di kameranya hanya Mr. Bill dan di samping kanannya hanya pepohonan. Awalnya Mr. Bill terlihat cukup tenang, tapi beberapa saat kemudian dia melihat ke suatu tempat seraya membaca doa-doa. Kita tidak tahu apa yang dilihat oleh Mr. Bill saat itu, karena beberapa detik kemudian, kamera Mr. Bill ini tiba-tiba mati. Dan itulah rekaman terakhir yang terdapat di dalam kamera Mr. Bill. Dan juga kita tidak tahu apa yang dialami oleh Mr. Bill ketika kameranya mati. Selang 2 hari kemudian, jasad Mr. Bill ditemukan di samping sebuah jalur masuk ke dalam hutan. Di samping jasadnya juga ditemukan sebuah ponsel dan kamera. Tapi yang anehnya adalah kondisi jasad dari Mr. Bill. Apabila kita perkirakan di waktu di mana dia tersesat dengan waktu jasadnya ditemukan, orang-orang memprediksi mungkin Mr. Bill ini baru meninggal sekitar 24 jam ataupun 20 jam yang lalu. Namun saat kondisi jasad dari Mr. Bill ini ditemukan, kondisinya hanya tersisa tulang belulang, seperti jasad seorang yang sudah meninggal selama 1 bulan. Dan setelah itu jasad Mr. Bill ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Hasil DNA yang keluar mengkonfirmasi bahwa hampir 100% jasad ini merupakan jasad dari Mr. Bill. Akhirnya jasad Mr. Bill ini diserahkan ke pihak keluarga. Tapi pihak keluarganya masih belum yakin kalau ini memang benar jasad Mr. Bill. Karena memang secara jeda waktunya tidak mungkin orang yang baru hilang tersesat selama 2 hari, tapi kondisi jasadnya ketika ditemukan seperti orang yang sudah meninggal selama 30 hari. Keluarga dari Mr. Bill ini mengajukan tes DNA ulang untuk meyakinkan mereka bahwa benar jasad ini adalah jasad Mr. Bill. Setelah beberapa hari kemudian, hasilnya keluar dan hasilnya mengkonfirmasi bahwa benar jasad ini adalah jasad dari Mr. Bill. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kisah dari Mr. Bill ini? Apakah kalian percaya kalau di hutan Okigahara memiliki suatu hal yang aneh? Ataukah kalian mempunyai analisa sendiri terkait dengan hal ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.